Halo teman-teman dan semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Aku harap teman-teman dan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia selalu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya dengan aksi senyuman dan bahagia. Kenalin, namaku Farhan Rafif Fawazi, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kendal. Aku ini sebagai salah satu peserta partisipan lomba resensi buku Dinar Bus tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat. Nama lombanya saja adalah resensi buku. Sudah pasti aku akan memilih satu buku yang akan aku jadikan sebagai bahan resensi. Lalu kalau diantara kalian nanya ke aku, yaitu kamu resensi buku apa? Pertanyaan bagus kawanku. Aku akan tunjukkan buku apa yang akan dijadikan sebagai bahan resensi. Buku ini, Tiga Pocong Idiot, karya Al Iswell, merupakan sebuah buku novel yang memiliki 3 perpaduan genre, yaitu genre pertama adalah fiksi, kedua ada komedi, yang ketiga ada supranatural. Isi dalam buku ini aku akan jelaskan secara singkat. Ceritanya seperti ini. Hiduplah sebuah karakter yang berupa pocong. Ini karakternya bernama Pocong. Dia itu sebenarnya dulu itu manusia biasa seperti kita, tetapi ada suatu kejadian yaitu menjadi korban kecelakaan pesawat bersama dengan ibunya dan adiknya. Maka dari itu dia pun tewas dalam kejadian itu, lalu berubah menjadi karakter mayat berupa pocong. Ya, itu benar. Lalu dia berpindah kehidupannya ke dalam alam gaib, yaitu alam supranatural, bersama dengan korban lainnya, yaitu seperti ibunya dengan adiknya yang berubah karakter juga menjadi mayat pocong. Dalam kehidupannya dia itu tidak sendiri, dia itu bersama dengan temannya atau bisa disebut sahabat karibnya. Itu bisa dilihat dari bentuk di dalam cover bukunya, itu sudah diperlihatkan sahabat karibnya yang mana. Di sini ada yang rambut kuning, itu namanya Poci. Ya, namanya Poci. Lalu yang di sebelah sini itu ada yang gendut, itu namanya Pocong. Mereka berdua itu adalah teman sahabat karib yang dekat, lalu menjalani kehidupannya bersama si Pocong ini, menghadapi problematika ataupun ya masa hidup mereka dalam alam supranatural. Bisa dikatakan bahwa di dalam buku ini yang tebalnya segini itu tuh berisikan tentang keseharian atau lika-liku dari si Pocong ini untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan untuk dirinya sendiri maupun dengan kedua sahabatnya. Setelah aku membaca buku novel Tiga Pocong Idiot yang telah diterbitkan oleh Buku Pintar ini, aku bisa mengatakan bahwa buku ini itu memiliki alur cerita yang berplot maju dan lumayan simetris, karena dia itu mengikuti alur cerita bagaimana keseharian Pocong dalam lika-likunya yang telah aku sebutkan dari tadi, yaitu bagaimana cara dia menghadapi dengan teman-temannya, menghadapi orang sekitarnya, dan bagaimana cara dia menghadapi orang-orang yang telah menghambat lika-likunya. Dan juga menurut aku sendiri, aku bisa mengatakan bahwa buku ini memiliki cerita yang bagus dan komedi-komedinya itu cukup membuat aku tertawa, dan aku bisa paham ada beberapa berupa jokes-jokes yang lumayan dark, tapi aku bisa memahaminya, dan itu menjadikan bahwa novel ini itu mempunyai sebuah ciri khas. Dan juga aku bisa mengatakan bahwa aku cukup salut sama penulis novel ini, karena menurutku aku bisa mendapatkan sebuah inspirasi yang cukup unik. Inspirasi uniknya yaitu berupa tentang kebebasan dia untuk menulis cerita yang telah dia buat untuk menjadikan buku novel, yaitu Tiga Pocong Idiot ini. Dari segi penulisan, bahasa maupun penyampaian cerita, semuanya tidak gagal dan bisa dikatakan unik, dan itu cukup untuk membuat pembaca menikmati semua cerita yang telah ia sampaikan. Dan aku bisa katakan bahwa penulis novel Tiga Pocong Idiot ini aku nyatakan tidak gagal dalam pembuatan cerita, dan aku bisa katakan dia telah sukses untuk pembuatan cerita yang unik dan berkesan bagi saya. Cukup sekian dan terima kasih atas penjelasannya yang telah saya ungkapkan tadi. Aku berharap kalian semua dapat pesan moral maupun inti-inti sehari yang telah aku sebutkan dalam pembahasan buku ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, see you next time, bye.